Guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Kali ini di sebelah gue sudah ada mobil yang sangat unik. Waktu itu, beberapa waktu lalu gue pernah mereview Toyota Corolla Altis, yaitu adalah versi sedan dari Toyota Corolla dan versi Corolla yang masuk ke ASEAN. Tapi kini, Corolla yang masuk ke ASEAN tidak hanya basisnya sedan saja, karena sekarang sudah zamannya crossover. Itu dia kenapa Toyota membuat mobil ini, Toyota Corolla Cross. Yes, ini dia Toyota Corolla Cross. Alasan mobil ini dimasukkan ke Indonesia adalah karena Toyota RAV4 tidak mungkin masuk ke Indonesia lagi karena harganya sudah sangat mahal bila dimasukkan ke Indonesia dan bisa-bisa lebih mahal dari SUV yang bentuknya lebih besar, yaitu Toyota Fortuner. Nanti mindset orang Indonesia akan bingung dan tidak akan terbeli orang Indonesia Toyota RAV4, nanti tidak laku. Nah, maka dari itu strategi yang bagus dari Toyota adalah membuat versi SUV dari Toyota Corolla yang sudah ada. Dari platform TNGA yang dimilikinya, di jack up dan dibuat sebuah crossover yang sangat canggih. Dan pertama diawali masuk di Thailand, lalu tidak lama, hanya selang 1 bulan, langsung dimasukkan ke Indonesia. Dan tanpa basa-basi, ini adalah Toyota Corolla Cross. Oke, kita lihat tampang depannya. Oke, meskipun dia menggunakan badge Corolla, tapi hampir dari depan sudah tidak terlihat lagi tampang Corollanya. Kalau kalian lihat di Corolla Altis mukanya seperti ini. Nah, Corolla hatchback seperti ini. Nah, ini Corolla Cross. Dia hampir tidak ada lagi tampang Corolla Altis yang menjadikan bandi basisnya. Dia jadi, ya tampangnya di sini sangat agresif. Dia seperti orang murung gitu ya. Dia seperti huruf U terbalik. Dia penting U ke bawah dan menggunakan honeycomb seperti ini. Dan sudah menggunakan lampu yang cukup canggih. Sudah LED DRL, LED projector, dan juga sudah auto headlamp. Fog lampnya pun sudah menggunakan LED. Dan untuk grillnya menggunakan aksen honeycomb dengan plastik cladding yang ada di bagian bawah. Di depan sini memang ini adalah varian yang bensin. Yang membedakan adalah di sini di lingkaran Toyotanya tidak ada lingkaran biru seperti yang di hybrid. Kalau di hybrid dia ada lingkaran birunya, kalau di sini hanya hitam saja. Nah, overall sisanya dari depan memang ini jauh lebih agresif dibandingkan Toyota Corolla Altis yang ada. Namun dia adalah sebuah crossover sehingga tampang depannya ganteng sekali. Gue jujur dibanding Corolla Altis, gue lebih suka tampangnya Corolla Cross. Lebih gahar, lebih laki gitu, lebih manly. Oke, kita lihat bagian mesinnya. Yes, ini dia mesinnya. Mesinnya menggunakan mesin 1800 cc dengan kode 2ZR-FE untuk yang 1800 bensin biasa. Untuk yang hybrid 2ZR-FXE. Nah, untuk yang bensin sendiri menggunakan tenaga 140 PS dengan torsi 172 Nm. Dan kalau yang hybrid dia menggunakan tenaga yang bensinnya 95 PS dan torsinya 71 PS. Dan jadi combine menggunakan 122 PS. Dan torsinya mencapai 163 Nm. Oke, mesin ini sendiri mengalirkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi CVT dengan 7 sequential speed. Oke, mesinnya ini sendiri yang gue nggak suka adalah nih, di depan sini ini kerasa banget nih kayak kopong dan ini langsung tipis banget langsung ke bagian grillnya. Ini nggak bisa buat pegangan, ini plastiknya sangat tipis. Ini gue nggak suka pada bagian mesinnya, dan juga pada bagian mesinnya juga belum ditutup cover sehingga cukup berantakan, apalagi yang bagian hybrid juga cukup berantakan. Tapi overall yang penting sudah menggunakan peredam dan juga sudah dicat suara bodi. Oke, lanjut pada bagian bannya. Bannya menggunakan ban Michelin Primacy dengan konfigurasi 225/50 R18. Ya, dia menggunakan 18 inci dengan desain yang cukup bagus ya, dengan dual tone. Dan cantik sekali, dan bannya ini cukup berperforma cukup tinggi. Jadi gripnya sangat baik dan dapat meningkatkan performa akselerasi. Tapi nanti kita cek dulu bagaimana performa akselerasinya.
Untuk pengereman sendiri, dia di bagian depan dan juga bagian belakang sudah dilengkapi rem cakram untuk keduanya. Oke, secara dimensi sendiri, dia punya dimensi di 4,4 meter. Sedangkan di Corolla Altis, dia 4,6 meter. Jadi bisa disimpulkan kalau ini adalah dia mengambil dari Corolla hatchback biasa yang ditinggikan. Jadi bukan dari Corolla Altis atau Corolla sedan. Karena Corolla Altis atau sedan punya panjang yang lebih panjang dibandingkan yang hatchback. Oke, di samping sini yang kami suka dia sudah menggunakan keyless entry yang bagus, nggak ada tombol tompel, bagus ya, rapih di bagian sini. Dan bila kita kunci, dia juga sudah auto folding kunci pintunya. Jadi kalau kita buka juga sudah terbuka sendiri, jadi bagus. Dan yang kami suka juga bagian velgnya sudah rapi dan sudah ada roof rail yang walaupun memang lebih ke arah estetika dibandingkan fungsionalnya. Lalu ada silver lining chrome pada bagian atas, yang di ujung belakangnya ada emboss Corolla Cross. Dan yang kami suka lagi, adanya plastik cladding berwarna hitam ciri khas crossover yang tidak berlebihan di mobil ini. Tidak terlalu tebal sehingga masih cukup bagus untuk dilihat. Namun ada yang kami kurang suka di mobil ini. Itu adalah ground clearance-nya yang tidak terlalu tinggi, hanya di 165 mm. Yaitu sangat rendah ya. Lawan terdekatnya saja bisa di 170-an, dan misalnya kayak LMPV rata-rata di 180 mm ke atas. Ini hanya 165 mm, which is ini sangat rendah. Jadi untuk beberapa occasion, mobil ini malah justru tidak bisa ya. Bahkan sekelas Renault Kwid Climber, mobil sangat kecil, punya ground clearance hingga 184 mm. Kalah hingga 20 mm ya. Oke, kita lihat belakang. Oke, pada bagian belakangnya jujur ini bagian yang paling lemah menurut gue. Kayaknya terdesain dia terlalu kurang ya. Dia mungkin memang sudah, kalau lampu kotanya sudah diberikan LED gitu. Tapi lemahnya, lampunya itu masih banyak yang didominasi dengan bohlam. Jadi ya kurang aja, memang dia untuk menyasar pasar yang lebih murah ya. Jadi banyak penggunaan bohlam di sini, belum LED, semuanya LED. Tapi bagusnya sudah disematkan shark fin antena, sudah ada defogger, dan sudah ada kamera parkir. Walaupun kamera parkirnya sayangnya untuk garisnya tidak mengikuti arah setir, padahal sekelas Innova saja, itu Venturer yang di harga 400 jutaan sudah punya kamera mundur yang mengikuti garis. Jadi padahal ini harusnya sudah lebih canggih ya. Oke, sisanya seperti sensor parkir sudah ada 4 titik di sini. Dan lucunya dia, walaupun ini crossover, dia tidak purely semuanya plastik bagian sini. Seperti yang di CX-30 gue bilang terlalu banyak plastik. Ini bagusnya diberikan warna panel body lagi di bawah sini sehingga terkesan ya tidak mati lah. Jadi masih ada aksen-aksen yang lebih baik untuk mata untuk dilihat. Oke, kita lihat bagian bagasinya. Untuk tipe bensin, ia belum disematkan power tailgate. Tapi untuk kapasitas masih sama-sama 487 liter, sehingga masih dapat menampung 2 koper besar ini, 1 koper kecil dan sebuah stroller. Masih kurang, bisa ditambah dengan dilipat 60-40, meski pelipatannya tidak rata lantai. Tapi minimal jelas menambah ruang pada bagasi. Oke, lanjut ke dalam ya. Nah, sebelum gue mau bahas bagian dalam, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia untuk tahu behind the scenes dan juga info-info otomotif di seluruh Indonesia. Oke, lanjut pakai bagian belakang. Seperti tadi Corolla Altis yang waktu itu gue pernah bilang, dia legroomnya agak mirip-mirip, tapi di sini memang dia dibuat lebih tinggi, jadi sehingga kaki gue bisa benar-benar lebih duduk ke bawah. Dibandingkan rivalnya yang dari Mazda, dia jauh lebih memiliki legroom. Ini posisi mengemudi gue, dan ini gue memang agak lebih ke belakang. Tinggi gue 175 cm, dan gue nggak pernah ada masalah sini. Legroom masih ada, headroom masih ada, sangat nyaman di sini. Dan yang gue suka, kulitnya itu bener-bener empuk gitu, soft di sini. Jadi dia, dan di ujung-ujung dari tiap kursinya itu diberikan cekukan gitu, sehingga kalau benar-benar kita duduk seperti ini, kita benar-benar tertopang dengan sangat baik. Jadi sangat nyaman di belakang sini. Ditambah lagi dia juga sudah ada armrest yang cukup besar di bagian sini, dan ini juga sudah berbahan kulit. Jadi kanan dan kiri feel-nya tetap sama, sehingga kita tetap enak di belakang sini. Dan di atas ini juga sudah soft touch, sudah soft pad di sini. Tapi memang di sini untuk bagian sini dia masih plastik, dan plastiknya lumayan tipis ya.
Tapi walaupun begitu, unik ya. Untuk cup holder dia persis dengan yang CHR, jadi di atas ini. Jadi CHR dan juga Kahlia semuanya ada di atas ini. Jadi dia ya oke lah, masih mirip-mirip, yang penting masih memiliki space yang cukup baik. Dan untuk speaker ada di bawah sini. Dan yang tipe bensin, di bagian tengah sini hanya ada AC saja. Belum ada 12 volt socket sama sekali, karena peletakannya dipindah ke dalam center console. Nah, kita lanjut pada bagian depannya. Di bagian depannya ini, ya jujur dia secara desain overall, dia mirip sekali dengan Toyota Corolla Altis yang pernah gue review waktu itu. Layout desainnya, panel AC-nya, di bagian sini dengan bagian chrome list silver bagian sini, semuanya mirip. Nah, mirip sekali dengan penggunaan soft touch pada bagian sini, dan juga nih dengan jahit-jahitan ini ya, semua sampai sini masih mirip. Lalu sampai pada bagian yang beda. Nah, beda adalah nih, di atas ini semuanya, kalau di Corolla Cross semuanya menggunakan plastik. Terutama yang pada bagian atas head unit ini sangat-sangat tipis. Ini tipis banget nih, kalau ditekan ini, ya tekan ini turun. Ini jelek sekali ya. Dan juga, walaupun sini soft touch, aneh ya, tidak berlanjut pada bagian sini. Yang sini, dia sudah plastik dan juga jajatan palsu. Sayang sekali ya. Dan juga ya, walaupun di sini sih memang sudah soft touch, di sini juga sudah ada bahan kulit dan soft pad gitu ya. Tapi di sini juga tetap plastik keras, dan plastik keras di mana-mana semuanya sudah didominasi plastik keras. Meskipun untuk setir tetap sama, menggunakan setir yang sama layoutnya dengan yang di Corolla Altis. Dan yang kami mau komen juga adalah penggunaan layar speedometernya yang kecil sekali. Ini layar speedometer juga sangat jadul, berwarna merah. Untuk yang di normal, untuk yang di hybrid dia berwarna biru dengan jarum RPM-nya diganti dengan Eco, normal, dan seperti itu. Yang bagian kiri ini seperti ini. Dan juga yang MID-nya tetap sama, bentuknya layoutnya tetap sama. Meski kalau dinyalakan sudah ada siluet Corolla Cross-nya. Tapi overall ini sayang sekali, ini downgrade sekali ya. Tapi at least untuk secara AC dia sudah dual zone, climate control, sudah ada mode Eco Heat dan Eco Cool, yang mana ketika menyalakan AC tidak akan mengkonsumsi bahan bakar berlebihan seperti layaknya kita menyalakan AC pada normalnya. Dan yang bagusnya di sini, ini unik sekali nih, head unitnya ini cukup unik. Dia pertama-tama kalau kita nyalakan, dia langsung ada pengingat tanggal ganjil atau genap untuk hari ini. Jadi langsung misalnya contoh seperti ini tanggal genap. Nah, ketika kami tanggal 7 kemarin, ini tanggal ganjil. Jadi pintar sekali mobil ini. Jadi maksudnya mengingatkan ya, at least kalau kalian lupa atau nggak tahu tanggal berapa hari ini, kalian langsung diingatkan oleh layar head unit kalian. Karena kalau kalian mau akses entertainmentnya, kalian harus tutup itu dulu. Dan juga ada satu fitur menarik lagi, yaitu adalah kita bisa mengecek e-money. Jadi kita bisa mengecek ya jumlah e-money kita. Nah, ini misalnya cek e-money ya. Tapi sayang, ketika kami coba dengan flash, dia masih belum bisa. Hanya mandiri e-money. Specifically, hanya di mandiri. Oke, secara overall desainnya memang mirip-mirip. Tapi memang yang beberapa hal yang di downgrade adalah seperti ya tidak adanya electronic parking brake ataupun auto hold apalagi. Dia semuanya dirubah di kaki. Jadi masih kayak jadul gitu ya. Di kaki. Tapi ya at least kalian mendapatkan sunroof di tipe Corolla Cross maupun yang bensin maupun yang hybrid. Udah dapat sunroof, lumayan lah ya, melipur lara lah. Untuk pengaturan audio dapat diatur melalui setir bagian kiri dan bagian kanan untuk cruise control. Selain itu, pengaturan setirnya sendiri sudah bisa tilt dan teleskopik. Untuk kursinya, ia bahkan berkontur persis dengan Altis dan Camry. Dan pengaturannya, untuk yang bensin hanya manual saja. Untuk yang hybrid sudah bisa elektrik untuk yang pengemudi. Dan seperti yang kami bilang, untuk 12 volt socket dan USB diletakkan di center console ini. Dan depannya sudah ada 2 cup holder. Dan untuk sun visor sudah ada kaca dan lampu. Sisanya semuanya mirip. Dan ya, kami sih pengen merasakan bagaimana mesin 1800 cc-nya yang naturally aspirated ini ditaruh di sebuah crossover. Apakah dia lebih lambat? Oke, kita langsung coba aja yuk. Let's go.
Yes, akhirnya gue merasakan rasa berkendara dari All New Toyota Corolla Cross ini. Mobil yang baru saja meluncur di Indonesia. Oke, pasti kalian bertanya, Bang, kenapa nggak ambil yang varian hybrid aja? Memang varian hybrid itu sempat menggebrak dengan sebagai varian hybrid, mobil hybrid termurah se-Indonesia. Atau mobil paling ramah lingkungan termurah se-Indonesia. Tapi, itu hanya berselang sebulan saja. Sudah langsung digugurkan dari lawannya dari Jepang. Jadi tidak terlalu spesial lagi, sehingga kami pikirkan ambil saja yang bensin, dan kami lihat belum banyak yang mengulas yang bensin. Jadi inilah tipe yang bensin. Oke, bagaimana rasa berkendaranya? Oke, untuk urusan mengemudi, posisi mengemudi, kenyamanannya, jujur ini nyaman sekali. Untuk urusan crossover, ini nyaman sekali. Mungkin memang untuk pengaturan kursi untuk varian yang bensin ini masih manual ya, belum bisa pakai elektrik, tapi sudah lengkap, udah height adjuster, recline, setirnya juga sudah bisa tilt and telescopic. Jadi ya sebenarnya untuk menemukan posisi terbaik di mobil ini masih gampang banget. Dan kursinya sendiri pun sudah dibalut kulit dan sangat suportif kanan dan kiri, sehingga ketika berbelok seperti ini gue gak pernah ada masalah, nyaman sekali. Untuk urusan suspensi juga nyaman sekali. Nih, kita belok seperti ini ya, handlingnya. Secara handling mobil ini, dia sudah menggunakan TNGA, Toyota New Global Architecture. Dia dimana memang handlingnya tetap enak, tetap rigid, tetap solid, dan juga agile, tapi tidak mengorbankan kenyamanan. Itu yang sangat gue salut dengan TNGA. Karena Toyota selalu mengedepankan kenyamanan, tapi berkat TNGA, handlingnya dia bisa jadi diperbaiki. Ini selain handlingnya baik, posisi mengemudinya enak, nyaman sekali juga. Luar biasa, enak sekali mobil ini. Benar-benar sangat cocok untuk kalian yang sering membawa keluarga. Karena memang jujur gue waktu coba tes panjang mobil ini dan bersama keluarga gue sangat suka sekali dengan mobil ini. Dan memang either mereka disupirin atau mereka bawa sendiri, mereka sangat senang. Karena ini nyaman sekali, tarikannya halus. Untuk mesinnya sendiri, yang bensin ini juga 1800 cc nya sangat halus tarikan awalnya. CVT-nya halus. Walaupun memang kalau untuk kita tarik, tenaganya terasa linear, jadi tidak ada hentakan sama sekali, yang mana memang ya mengurangi rasa fun to drive-nya. Tapi fun to drive sudahlah diambil dengan brand lain. Toyota ambil approach yang penting nyaman, tetap handlingnya tetap terjaga, tidak limbung, tidak yang terasa seperti crossover yang menggoyang-goyang SUV seperti layaknya, tapi di sini tetap nyaman. Itu yang diambil, approach yang diambil oleh Toyota. Nice sekali. Nah, bagaimana untuk mesin dan efisiensinya? Yes, seperti yang gue bilang, tenaga mesinnya itu dia cukup linear, yang artinya cukup baik. Dia kalau misalnya tarikan awal nih, kita narik pertama, halus sekali, kayak gilser gitu. Ih, halus banget. Ini benar-benar halus. Ini bahkan gue pernah merasakan Mercedes-Benz untuk nyamanan dan kehalusan. Ini justru, memang gue dari Corolla Altis kemarin juga jauh lebih nyaman. Kami kira dibuat crossover dia akan terkorbankan sedikit, tapi di sini hampir sama. Bahkan ya di sini feels-nya kita terasa seperti duduk di atas SUV karena kita terasa lebih naik. Ini gue sudah posisi paling bawah saja, masih terasa lebih tinggi dibandingkan door trim ini. Jadi terasa lebih SUV memang, karena memang ini adalah sebuah crossover. Tapi itu kehalusannya luar biasa. Dan efisiensinya juga memang kalau dibandingkan Corolla yang Altis atau yang hybrid sekali, versi Corolla Cross yang hybrid, memang dia tidak seirit yang kedua itu, karena dia sebuah SUV dan dia lebih tinggi, sehingga ada kolongnya itu membuat tarikan drag dari angin, membuat efisiensi pasti berkurang sedikit, sehingga untuk di dalam kota hanya bisa di 12,5 km per liter. Nah, untuk di rute tol, karena dia mampu di kecepatan 100 km per jam hanya menggunakan 2000 rpm saja, dia masih dapat mencatatkan 18,2 km per liter. Which is itu sangat irit untuk ukuran crossover ya. Sangat baik sih. Nah, bicara ketika sedang di tol seperti ini. Nah, ada satu fitur yang sangat berkurang sekali, baik itu di hybrid maupun untuk yang di bensin ini. Karena Corolla Cross Hybrid, dia untuk Toyota safety sense-nya hilang total, hampir tidak ada sama sekali. Meski untuk keselamatan sudah sangat baik, sudah tetap ada traction control, tetap ada 7 airbags, masih oke. Tapi untuk keselamatan aktif, untuk yang pasif, untuk yang aktif seperti
blind spot monitoring, ya adaptive cruise control, yang di sini hanya ada cruise control saja, itu hilang semua. Sangat disayangkan, itu yang sangat membuat orang kecewa. Padahal Nissan Kicks yang menjadi mobil ramah lingkungan termurah di Indonesia saat ini dengan harga 449, which is lebih murah dibandingkan si Corolla Cross bensin ini, dia sudah tetap mendapatkan fitur adaptive cruise control itu. Nah, kembali ke jalan raya dan mari kita rasakan kekedapannya. Untuk kekedapan kabin juga cukup baik. Dalam pengetesan kami, di sekitar kami cukup ramai, dia masih bisa mencatatkan 61 decibel meter, which is itu figur yang cukup baik untuk keadaan traffic yang cukup ramai. Since ini adalah sebuah crossover, mari kita coba jalanan yang kurang rata. Yes, seperti gue bilang tadi, ground clearance-nya 165 mm itu kurang tinggi. Jadi, untuk sebuah crossover sebenarnya dia kurang capable kalau kita melakukan manuver seperti ini. Kalau kita naik jalanan seperti ini ya, kalian masih harus hati-hati. Karena 165 mm itu jelas kalau dibandingkan Renault Climber saja kalah 20 mm ya. Ya mungkin seharusnya bisa lebih ditinggikan lagi supaya sebuah crossover atau fungsi sebuah crossover bisa ditanamkan di mobil ini. Ya, daripada berlama-lama seperti di jalanan seperti tadi, lebih baik kita di jalanan on-road saja ya. Karena memang ini crossover yang belum terlalu capable. Sekarang kita tes aja bagaimana akselerasinya. Oke, dari tadi kami sudah bilang bahwa mobil ini sangat halus, sangat nyaman. Oke, sekarang kita coba bagaimana transmisi CVT-nya dan skema mesin yang dibuat sangat halus ini. Kita tes akselerasi seperti apa. Oke, pertama-tama kita matikan dulu AC-nya, matikan traction control. Dan di varian ini dia tidak ada mode eco atau mode sport pun, jadi kita mode manual saja supaya bisa mendapatkan performa terbaiknya. Kita tes 0-100 and go. Ya, cukup lambat ya. 0-100 dalam pencatatan kami hanya di 12,8 detik saja. Ya memang dia lebih lambat dibandingkan sedan karena memang mobilnya lebih tinggi, sehingga pastinya memang lebih lambat mobil ini. Tidak hanya lebih lambat dari saudara-saudaranya, namun ia lebih lambat dari rival-rivalnya. Namun memang Toyota mendesain mobil ini untuk lebih mengejar kehalusan dan kenyamanan saat berkendara. Ya, sampai juga kesimpulan dari review all new Toyota Corolla Cross ini. Ya, memang yang varian hybridnya pernah menyandang nama hybrid termurah se-Indonesia. Walaupun akhirnya hanya selang 1 bulan sudah dilengsarkan oleh pabrikan lain. Tapi at least kami sangat salut dengan usaha Toyota yang ingin menelurkan varian-varian ramah lingkungan dan juga yang varian yang sangat disukai orang Indonesia, yaitu adalah sebuah crossover SUV dan juga yang memiliki varian hybrid. Dan dengan crossover ini, nama Corolla akan makin agung lagi, semakin tenar di Indonesia karena Corolla Altis yang bentuknya sedan, memang orang Indonesia tidak terlalu suka lagi dengan sedan, sehingga nama Corolla bisa kembali menggayat pasar di seluruh dunia. Karena seperti kita tahu bahwa Corolla adalah mobil terlaris di dunia. Dan dengan formula ini, Toyota mencoba menjadikan Corolla sebagai salah satu mobil terlaris di Indonesia. Apalagi mobil ini sangat memiliki potensi. Yes, dengan efisiensinya, dengan kehalusannya, dan kenyamanannya, Toyota memberikan approach berbeda dengan rival-rivalnya yang memiliki approach lain untuk crossover mereka. Karena jujur, mobil ini halus sekali. Dari sedannya sudah halus dan tetap halus di varian crossover ini. Nice banget, gue sangat suka sekali dengan approach Toyota yang memberikan kehalusan, kenikmatan, tapi tetap nyaman dan handling tetap baik karena berkat TNGA-nya itu. Oke, sekian review dari gue, Reza Rever. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video kami yang ini, dan yang ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe di lingkaran di bagian kiri situ. Sampai ketemu lagi di review berikutnya.